Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap para ulama, para kiai, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah yang saya hormati, keluarga besar Masjid Agung Jawa Tengah MAJT, Profesor Nur Ahmad, belum rawuh ya, dari rawuh, yang saya hormati. Alhamdulillah, pada siang ini kita hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan sesama manusia. Kenapa kita sebut memenuhi kebutuhan sesama manusia? Manusia itu kalau secara kebahasaan insan di dalam Al-Quran itu 65 kali. 65 kali kata insan dalam Al-Quran itu kebanyakan, hampir menyeluruh. Potensinya kata insan itu tidak baik. Ayat Al-Quran setiap mengangkat tema insan itu banyak tema-tema potensi kesalahan. Kita ambil contoh, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia itu paling banyak membantah. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika membangunkan Sayyidina Ali dan putrinya untuk sholat malam, kemudian menantunya Ali bin Abi Thalib, putrinya masih keberatan bangun dan terucap kata-kata yang intinya itu ya tidak membantah Nabi, tapi kata-kata kalau Allah mengendaki bangun nanti bangun. Maka turun ayat wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia itu berpotensi banyak membantah insan. Ada lagi, wa kanal insanu ajula. Manusia itu berpotensi tergesa-gesa, maka mudah salah. Tergesa-gesa kaya, maka dengan berbagai cara menganiaya orang lain, memperkosa hak orang lain, merebut hak orang lain, bahkan menghilangkan kehormatan orang lain, memfitnah orang lain. Karena apa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa jabatan misalnya, maka dengan berbagai cara
dia menganiaya orang lain, karena wa kanal insanu ajula, manusia itu berpotensi tergesa-gesa. Mungkin tergesa-gesa pintar, orang Jawa menyebutnya keminter, iya kan? Tergesa-gesa cantik, tergesa-gesa ayu, tidak cantik tapi memaksakan cantik, kemayu. Tergesa-gesa disebut kaya, sumukeh. Begitu dan seterusnya. Itu karena tergesa-gesa, akhirnya sering melakukan kesalahan. Tergesa-gesa ingin menjadi kiai, itu kan bahaya. Apakah ada tergesa-gesa jadi kiai? Ini ada cerita ini. Ada seorang ulama Madinah cerita, ada orang di satu kampung diminta memandikan jenazah, tapi dia tidak tahu cara memandikan jenazah. Dia malu bilang, mengatakan saya tidak bisa. Dia malu mengatakan saya tidak pengalaman. Dia malu mengatakan saya tidak ahlinya memandikan jenazah. Akhirnya memandikan jenazah, kebetulan belakang rumah jenazah itu sungai. Oleh orang itu mayitnya itu dicelupkan dalam sungai, dilep-lepno, ditenggelamkan dalam sungai. Akhirnya hanyut, mayitnya hilang. Karena dia tidak bisa memandikan jenazah, memaksakan diri karena tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Sampai kata insan yang terakhir di Al-Quran, innal insana lafi khusrin, masih hal yang buruk. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ar-Razi dalam tafsirnya, tafsir Mafatihul Ghaib di Razi, bahwa sampai di surga itu masih rugi manusia. Kalau di neraka rugi jelas. Nanti di surga manusia masih ada ruginya. Kenapa? Karena nanti kalau kita di surga, misalnya kita di surga kelas 5, kita rugi. Kenapa nggak bisa di surga yang kelas 4? Kita di surga kelas 2, kita rugi. Kenapa nggak bisa di surga kelas 1? Kita di surga yang bawah, kenapa tidak bisa surga yang atasnya? Jadi kata Ar-Razi, di surga saja manusia masih ada kerugian, apalagi di dunia. Ada orang berilmu kurang beribadah sunnah, ada orang suka pergi haji tidak berzakat, ada orang yang suka, monggo Pak Nur Ahmad. Jadi di dalam Al-Quran itu memang manusia itu disebut potensi buruknya, insan itu. Innal insana lafi khusrin. Nah, kemudian nas, ada kata nas dalam Al-Quran, manusia. Ternyata ketika Al-Quran bicara mayoritas manusia, itu juga buruk semua. Bisa dievaluasi dalam Al-Quran. Ketika kata nas dalam Al-Quran dibicarakan, mayoritas manusia itu potensinya buruk semua. Walakinna aksaron nasi la yu'minun, walakinna aksaron nasi la yashkurun, walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Buruk lagi. Ini kita lakukan penelitian, kami peneliti Al-Quran.
walakinna aksaron nasi la yu'minun, dan sebagian besar manusia itu tidak beriman. Tidak beriman. Yang beriman saja belum sempurna imannya, apalagi yang belum beriman. Dan sebagian besar, tetapi sebagian banyak manusia itu tidak beriman. Walakinna aksaron nasi la yu'minun, dalam Al-Quran 3 kali. Walakinna aksaron nasi la yu'minun, itu dalam Al-Quran 3 kali. Dan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman, itu 3 kali. Saya pernah bertemu dengan 3 ulama. Waktu itu kami di Pakistan, laporan dakwah tentang forum dakwah. 3 ulama ini ahli hadis, dulunya pemakan manusia, kanibal. Dulunya kanibal, tapi dia ahli hadis. Dia laporan pada kami, saya alhamdulillah kiai dalam bahasa Arab, menjadi ulama ahli hadis. Dulunya saya ini pemakan manusia. Jadi di kampungnya itu orangnya primitif, tentu bukan ahlul kitab, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Hindu, bukan Buddha, karena yang kita sebut tadi tidak mengajarkan memakan manusia. Tapi di dalam lingkungan mereka, kalau ada orang mati, diopor, disate. Orang mati disate, ada orang mati dibikin asem-asem, ya, disate, ditongseng, mayat ditongseng, mayatnya dibuat opor. Itu ada di wilayah tertentu di benua Amerika, itu ada. Tapi setelah mereka kenal Islam, Allah memberikan hidayah kepada mereka, banyak menjadi ulama dan orang ahli hadis. Ini keanehan, karena kekuatan iman mengantarkan mereka menjadi ahli hadis. Walakinna aksaron nasi la yu'minun, itu dalam Al-Quran 3 kali. Kemudian yang kedua, walakinna aksaron nasi la yashkurun, dan tetapi sebagian banyak manusia tidak bersyukur, itu dalam Al-Quran juga 3 kali. Walakinna aksaron nasi la yashkurun, dan tetapi sebagian banyak manusia tidak bisa terima kasih, itu dalam Al-Quran 3 kali dalam Al-Quran. Santri niku kalau sowan kiai, kalau pak sukses itu tidak sowan gurunya. Biasanya kalau alumni pondok itu kalau sukses jarang sowan gurunya. Nek wis bulet urusane, utange akeh, pegatan, anake ruwet, lagi sowan kiai ini, baru sowan kiainya. Kiai nyuwun tulung yai, pandunganipun omah kula badhe disita, panuwun ngapunten yai, anak saya begini-begini. Kalau mengalami masalah sulit, tapi ketika sukses ndak sowan kiai. Kalau pas masalahnya ruwet baru sowan kiai. Itu pada gurunya. Jadi terima kasihnya kurang. Nyuwun sewu ya. Anak itu kalau sukses, rumahnya mewah ya, tingkat, tiap kamar tuh AC semua, mewah. Punya orang tua usia 87 tahun ibunya, itu diletakkan di kamar yang mewah atau di belakang dekat dapur. Biasanya kalau anaknya punya rumah mewah, rumahnya mewah, ibunya ini ditaruh di belakang atau di kamar yang mewah.
kamar-kamar mewah itu untuk anaknya, tapi ibu kandungnya diletakkan di belakang dekat dapur. Karena apa? Nggak bersyukur. Ternyata ada kasus yang menyedihkan. Saya baru baca di sebuah ensiklopedia Asmaul Husna, ada sebuah buku namanya Mausu'ah Al-Asma'il Husna, ensiklopedia Asmaul Husna, karya Profesor Dr. Rotib An-Nablusi. Ada seorang ayah menyiapkan pisang untuk putri-putrinya. Seorang ayah menyiapkan pisang itu bahasa Arabnya mus. Nah, salah satu pisang itu dimakan ibunya. Coba, dia punya pisang untuk putri-putrinya, ibunya kandung ikut ngicipi. Lah itu didorong, dijongkrokno sama anaknya dari tangga atas sampai tangga bawah. Dorong. Karena ngambil pisang tanpa seizin dia. Ini terjadi itu di Arab, di Syria. Saya baca ya. Jadi ibu kandungnya ngambil pisang, dijongkrokno, bukan satu kali dari tangga paling atas sampai tangga yang paling bawah. Beberapa bulan ibunya meninggal dunia. Akibat dari perbuatan ini, anak tadi tidak lama meninggal dunia, tidak ada orang yang tahu. Anak ini meninggal dunia, berbulan-bulan di kamar, tidak ada orang tahu. Bangkainya dimakan tikus, kualat sama ibunya. Karena apa? Tidak mensyukuri jerih payah ibunya, tidak mensyukuri kebaikan ibunya, tidak mensyukuri jerih payah orang tuanya. Ini karakter manusia. Misalnya istri sakit, ibu sakit, mana yang diobatkan maksimal? Istrinya sakit, cantik, usianya 27, ibunya usianya 89, sakit. Mana yang dibawa ke Trogorjo? Mana yang dibawa ke rumah sakit Karyadi? Istrinya diparak no rumah sakit, ibunya bodrek terus. Dikasih apa? Bodrek. Ibunya dikasih bodrek, pusing bodrek, keceklek bodrek, awake pusing bodrek, mules bodrek. Bahkan sowan ke kiai, kalau ibu saya dipanggil Allah saya sudah ikhlas. Ini anak tidak mensyukuri orang tua, fakta itu. Ya, ini namanya walakinna aksaron nasi la yashkurun. Sampai Al-Quran bicara tema itu 3 kali. Kebanyakan manusia itu sulit bersyukur. Bahkan ini ya, orang itu kita kasih dalam psikologi sosial, kita ngasih seseorang kebanyakan itu dia matur suwunnya itu berkali-kali. Kita ngasih orang uang 1 juta, matur suwun, masya Allah, mugi-mugi Gusti Allah manjangno umur jenengan, jazakumullah khairan, semoga jenengan diberikan anugerah, dipanjangkan umur. Sebab kamu kasih 1 juta, suatu ketika kamu kasih 20.000. Lebaran kemarin orang itu kamu kasih 1 juta, lebaran tahun ini karena ekonomi turun kamu kasih cuma 50.000. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dungano turu akhirnya. Karena apa? Syukurnya berkurang. Tapi kalau teologinya itu teologi sufi, enggak.
20.000 dari Allah, 1 juta juga dari Allah. Maka dikasih 20.000, rasa syukurnya sama, karena melihatnya itu dari Allah. Orang ini sebagai perantara, dikasih 1 juta dari seseorang, dari Allah, dikasih 50.000 dari seseorang, dari Allah. Maka kalau kita tiuluknya itu nyambung, tiuluknya kepada Allah nyambung, tauhidnya aktif, maka tidak melihat nominalnya, tapi melihat Allah yang memberi. Nah, itu syukur. Nah, saya pernah mempelajari tentang syukur yang luar biasa. Ada sebuah cerita di sastra Arab, pemahaman syukur yang salah. Ada seorang sultan sedang mengeksekusi seseorang. Dalam buku, namanya buku sebuah tesis, Al-Mustadraf fi kulli fannin mustadraf, sebuah kitab tesis. Itu ada orang dipukul oleh pejabat, pukul, cambuk. Kamu bersyukur enggak? Bersyukur saya, karena saking takutnya. Malah dicambuk lagi. Kamu bersyukur enggak? Bersyukur saya, cambuk lagi. Kata yang nyambuk, la in syakartum la azidannakum. Tambah syukur, tambah cambuk. Itu. Karena Al-Qur'annya, kalau kamu bersyukur aku tambah. Jadi ketika nyambuk dia bilang, kamu bersyukur enggak? Saya bersyukur, tambah dicambuk. La in syakartum la azidannakum. Itu kata. Jadi bersyukur ini kita memahami bahwa jasa manusia itu digerakkan Allah. Sampai Imam Ghazali dalam mempelajari syukur, tentang syukur makanan. Syukur makanan. Kita makan nasi itu melibatkan berapa orang untuk menjadi nasi itu? Kita syukur. Melibatkan penjual beras, melibatkan seleb, melibatkan petani, melibatkan buruh, melibatkan penjual pupuk, melibatkan pabrik pupuk. Untuk bisa jadi nasi saja melibatkan berapa pihak? Kita syukur. Karena kita tidak mampu mandiri, mustaqil, tidak mampu. Karena apa? Ya, kita sadar bahwa manusia ini tidak bisa sendirian, membutuhkan manusia. Oleh karena itu, syukur itulah yang mengantarkan manusia untuk mudah memahami, mudah memaafkan, mudah rasa iba sesama manusia. Yang terakhir Al-Quran, walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Kalau tadi walakinna aksaron nasi la yashkurun 3 kali, walakinna aksaron nasi la yu'minun 3 kali, tetapi walakinna aksaron nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia itu tidak berilmu 11 kali dalam Al-Quran. Banyak. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, dan tetapi kebanyakan manusia tidak berilmu bukan 3 kali, sampai 11 kali dalam Al-Quran. Berarti mengharapan umat Islam adalah menghadapi kebodohan. Tidak bersyukur juga garapan, tidak beriman juga garapan, tapi paling berat tidak punya pengetahuan. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak berilmu. Itu dalam Al-Quran diulang sampai 11 kali. Tidak berilmu dalam ibadah. Ada satu kasus Profesor Nur Ahmad di salah satu masjid
itu ada orang khutbah karena nggak tahu cara khutbah, bingung, maka dia pakai lagunya Rhoma Irama. Jadi khutbahnya itu dari awal khutbah sampai terakhir dia lagunya orang Rhoma Irama disusun. Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pokoknya persis lagunya Rhoma Irama disusun, dipakai khutbah karena dia tidak bisa menyiapkan materi lain. Bahkan ada orang khutbah di satu daerah karena kertas doa khutbah kedua itu lupa dibawa, dia pamit kepada jamaah, pamit. Itu fakta. Mohon maaf jamaah Jumat, kami pulang sebentar untuk mengambil doa yang tertinggal di rumah. Coba ini, karena apa? Karena kurangnya ilmu. Jadi bukan hanya orang awam yang tidak berilmu, orang yang dianggap sudah berilmu kadang-kadang belum berilmu, kadang-kadang belum berilmu. Ya sama dengan panitia zakat, dapatnya itu 50 kantong plastik beras berisi 2,5 kilo, panitianya 27 orang minta zakat semua. Nah ini ngaku amil semua, yang terkumpul 30 bungkus, panitianya 27. Coba seperti ini, gimana seperti ini? Ini siapa yang tanggung jawabnya? Panitianya itu amil, saya dapat zakat karena saya panitia. Panitianya 27, yang terkumpul 30 bungkus habis untuk panitia. Karena apa? Kurang ilmu. Karena kurang ilmu. Ini dalam ibadah. Kemudian di dalam akidah, lebih aneh lagi kalau dalam akidah, kurang ilmu dalam berakidah. Mohon maaf ya, kita ini dalam Al-Quran itu kan ada ukuran toleransi. Jadi secara prinsip tauhidnya harus dijaga, iman harus dijaga, keyakinan kita harus dijaga, tidak boleh terkontaminasi dengan akidah lain, keimanan lain, itu karena iman. Tetapi dalam bersosial, dalam berinteraksi muamalah, memang antabarruhum, berlaku baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil kepada mereka, tetapi akidahnya tetap dijaga, imannya tetap dijaga. Yang lebih repot lagi ini orang tidak berilmu dalam akidah, itu lebih rumit lagi. Saya ada sebuah buku tentang kajian Al-Mutanabbi, nabi palsu. Ada sebuah buku Al-Mutanabbi tentang kajian nabi palsu. Ada seorang nabi palsu di penjara. Nabi palsu di penjara. Begitu di penjara ditanya oleh penjaga penjara, wahai nabi palsu, katanya kamu itu nabi, nah sekarang kamu di penjara, wahyu apakah yang kamu terima? Pertanyaannya begitu. Kamu kan ngaku nabi, sekarang kamu di penjara. Nah saat-saat di penjara seperti ini kamu dapat wahyu apa? Kata nabi palsu, sementara ini tidak bisa masuk malaikat Jibril karena saya di penjara.
sementara ini tidak bisa masuk malaikat Jibril karena saya di penjara, kata dia. Sementara ini malaikat Jibril nggak bisa masuk karena saya di penjara. Jadi ini orang yang muskilah dalam akidah, muskil dalam akidah. Ini tidak berilmu. Nah, ternyata Al-Quran menawarkan halal bihalal itu dalam kosakata halal bihalal yang membutuhkan kata halal 2 kali dengan kata penghubung harfu jar, halal bihalal itu sebetulnya istikhlal, mencari halal. Mencari halal sekarang ini dibahas secara detail oleh An-Nawawi di dalam kitab Azkar Nawawi. Kita punya salah kepada seseorang, menggunjing, kita akan minta maaf. Apakah kita wajib mengatakan kepada orang itu, kemarin kamu saya gunjing, saya mohon maaf? Kalau wajib, apakah disebutkan kemarin kamu saya gunjing dengan perkara ini? Disebutkan tidak? Itu dibahas detail oleh An-Nawawi dalam kitab Azkar Nawawi. Karena kesalahan kita banyak sekali. Mohon maaf ya. Misalnya ada orang ya, orang yang salah karena tidak beriman, tapi kita jangan memastikan orang ini sampai akhir hayatnya neraka, karena kita tidak tahu di lain waktu dia dapat hidayah. Tidak tahu. Orang tidak berilmu itu, kita yang berilmu punya salah dengan orang yang tidak berilmu, meremehkan orang yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu melakukan kesalahan karena tanpa ilmu. Kita yang berilmu punya banyak kesalahan, tidak mengajarkan ilmu kepada mereka yang tidak berilmu, meremehkan mereka yang tidak berilmu, kemudian kita bermalas-malasan untuk memanfaatkan ilmu. Banyak kesalahan orang berilmu. Kalau orang tidak berilmu banyak kesalahan, jelas. Kita yang berilmu banyak juga kesalahan, banyak juga kesalahan. Sampai ada orang berilmu itu yang Masya Allah ya, namanya itu ya dulu itu Syekh Humaidi, yes, terpaksa menyebut nama gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Kalau kita ngaji Sahih Bukhari itu pasti ada Haddatsana Al-Humaidi. Saya punya guru Al-Humaidi. Itu orangnya temperamental, ada pemarah. Haddatsana Al-Humaidi, temperamental. Tapi bagaimanapun beliau Al-Humaidi yang temperamental itu masih terkontrol dengan ilmunya, terkontrol dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini yang tidak beriman, tidak bersyukur, tidak berilmu, dalam level yang disebut dengan asfalas safilin. Asfalas safilin, rendahnya yang rendah, safilin. Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, karena di sini dominan api daripada tanah. Jadi ada manusia yang dominan tin, dominan tanah daripada apinya, dia baik. Kalau manusia ini dominan apinya daripada tanahnya, maka iblisnya lebih banyak.
karena dominan apinya daripada tanahnya. Itu dalam bukunya Pak Quraisy Syihab Membumikan Al-Quran. Narnya lebih banyak dari tin. Kalau Adam kan jalur tin, tanah liat. Kalau iblis jalur api, nar. Nah, manusia ini begitu sudah menjadi manusia, punya dua jalur. Dia tin secara biologis, dia punya nar secara karakter. Jadi dia punya tin, tanah, memang melihat asal usul manusia dari tanah. Tapi dia punya api karena ada iblis yang mempengaruhi. Nah, dia dominan mana? Apakah kuat tanahnya atau kuat apinya? Kalau kuat apinya, ya akhirnya tidak beriman, tidak bersyukur, tidak berilmu. Kalau kuat tanahnya, dia beriman, bersyukur, dan berilmu. Sebagai penutup, karena ini ceramahnya dua dan kami juga mau ke tempat lain, ada satu acara. Sebagai penutup, kita ambil satu kasus, ya, satu kasus peristiwa yang luar biasa, ditulis oleh Dr. Ali Fikri, Dr. Ali Fikri, dalam bukunya As-Samirul Muhaddib, obrolan malam yang mendidik. Ada buku berjudul As-Samirul Muhaddib, obrolan malam yang mendidik, karya Dr. Ali Fikri. Di situ diceritakan ketika di salah satu kota di Amerika Serikat, di Chicago, ada seorang pasien wanita membutuhkan tindakan operasi ganti kulit, donor kulit, membutuhkan tindakan operasi kulitnya diganti, donor, sumbangan kulit. Amerika Serikat, Chicago, mereka memang notabene tidak beriman seperti kita, notabene. Ilmu punya, spontan diumumkan oleh pihak medical itu, rumah sakitnya, yang daftar tuh langsung 300 orang untuk mendermakan, menyumbangkan kulitnya. Akhirnya dipilih dan dipotong satu persatu kulitnya orang untuk ditempelkan pada pasien yang membutuhkan ganti kulit. Coba ambil kulitnya berapa senti, satu orang berapa senti, sampai lengkap dan dilakukan pergantian kulit. Altruisme, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Altruisme. Al-Quran mengatakan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mementingkan orang lain mengalahkan dirinya sendiri. Kulit itu kan mahal dan sakit, licet saja sudah nggak begitu bagus, tapi itu diambil satu persatu disumbangkan. Ini bentuk manusia memanusiakan manusia, tetapi ini karena dia jalur yang berilmu dan bersyukur. Bersyukur dia dikaruniai awal sehat, bersyukur mereka dikaruniai awal tidak sebagai penderita, maka dengan mudah dia empati namanya. Empati dalam bahasa Arabnya itu syuuri.
empati, merasakan apa yang dirasakan manusia, dia sumbangkan, mereka sumbangkan. Nah, Al-Quran bicara manusia yang tidak empati, wahum la yash'urun, tidak punya rasa, wahum la yash'urun, tidak punya syuuri, tidak punya rasa. Oleh karena itu halal bihalal itu meningkatkan kita yang tidak beriman semoga menjadi iman, yang sudah beriman di antara kita, syarat bukan kita, di antara kita yang belum beriman menjadi iman, yang sudah beriman tambah iman, tambah syukur, tambah ilmu. Kemudian kalau itu diaktualkan menjadi manusia yang punya perasaan yang sempurna, syuuri. Nah, manusia itu disebut la ya'lamun la yash'urun, tidak berilmu, tidak berperasaan. Jangan sampai la ya'lamun tidak berilmu, jangan sampai la yash'urun tidak berperasaan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Pangapunten, mohon maaf kami tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Mohon maaf Pak Nur Ahmad dan Pak Wakil Menteri Agama Pak Kanwil, Pak Yai, Masya Allah, Munib, Ki Hanif, Masya Allah, ini kakak, temannya kakak saya Pak Abdus Salam, kakak saya Ki Hanif, Gus Hanif Muslih, terus apa Akil Munawar, itu dulu kakak saya di Madinah. Terus Pak Asin Sakho itu iparnya kakak saya. Jadi Pak Asin Sakho itu yang adiknya itu dapat menjadi istrinya kakak saya, Pak Abdus Salam. Nah, Masya Allah, sudah sepuh-sepuh Pak Hanif sekarang. Nur Ahmad, semoga panjang umur Pak Nur Ahmad. Kita semoga panjang umur barokah. Panjang umur ngecasnya silaturahmi. Mau panjang umur silaturahmi sodakoh, silaturahmi sodakoh. Panjang umur bukan nyebul lilin sama motong kue, itu bukan panjang umur. Panjang umur itu bukan gorok lilin, gorok kue, ya, sama apa? Nyebul lilin sama nyanyi-nyanyi keplok-keplok, itu bukan panjang umur. Panjang umur itu ya silaturahmi sama sodakoh, sama baca Al-Quran dengan mata meskipun hafal. Baca Al-Quran dengan melihat dengan mata meskipun hafal. Karena apa? Pengaruh pada saraf. Kalau baca Al-Qurannya tidak melihat dengan mata, cuma hafalan, meskipun hafal, saya hafal, saya hafidul Quran, tapi saya baca Quran sering melihat. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Jangan sampai mata itu tertutup tidak pernah berzikir. Kalau cuma hafalan, kan matanya nggak pernah berzikir, dia hafalan. Maka meskipun hafal, lihat Al-Quran, karena itu menguatkan saraf otak, menguatkan saraf mata, dan insya Allah memperpanjang umur. Saya baca di dalam satu tafsir Hasyiah Jamal, juga di ada Jalalain, juga di Hasyiah Jamal Jalalain itu, melihat Al-Quran dengan mata insya Allah memperlambat kepikunan, tidak gampang pikun. Ditambah kalau tibun nabawi, kedokteran Nabi, makan malam jangan sampai dihindari, itu juga memperlambat kepikunan. Makan malam di bawah jam 9 makan malam, ya. Kalau Ibnu Qayyim dalam tibun nabawinya, habis makan malam berjalan 20 jangkah, jangan 20 kilo, 20 jangkah, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pangapunten kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.